Assalamualaikum, halo Tribuners, apa kabar semuanya? Balik lagi di wawancara eksklusif bersama dengan Tribun Lampung. Nah, di wawancara eksklusif hari ini saya sudah bersama dengan Branch Manager Ella Skincare, Mbak Sekar. Halo. Iya, apa kabar Mbak? Alhamdulillah baik. Sehat ya Mbak ya? Alhamdulillah sehat, harus tetap sehat. Walaupun pandemi harus tetap sehat. Iya dong, itu syaratnya, ya kan? Iya. Nah Mbak Sekar, hari ini kita bakal ngobrol-ngobrol nih Mbak soal Ella Skincare, soal bisnis kecantikan, terus soal tren perawatan kecantikan juga. Gitu. Nah kalau boleh nih Mbak, nanti aku mau sedikit menyinggung nih Mbak, gimana sih Mbak perawatan kecantikan yang aman di tengah pandemi. Oke, siap. Iya, Mbak, Ella Skincare ini sudah ada di Bandar Lampung dari tahun berapa Mbak? Dari tahun 2020, tepatnya di tanggal 15 Agustus. Jadi Ella Skincare di Lampung ini adalah cabang ke-17. Jadi mungkin kalau teman-teman di Lampung, khususnya para followernya Tribun Lampung, tentunya mungkin belum familiar ya dengan Ella Skincare karena memang kita di Sumatera ini baru di Lampung. Selebihnya kita ada di Jakarta, ada di Sidoarjo, ada di Solo, Semarang, Jawa gitu. Jadi ini cabang ke-17. Cabang ke-17 di Indonesia, terus di Sumatera yang pertama. Iya, memang di Sumatera yang pertama. Berarti di Lampung juga yang pertama. Iya dong. Iya. Nah ini ada di jalan apa nih Mbak? Ancer-ancernya di mana gitu? Oke, Ella Skincare Bandar Lampung beralamat di Jalan Muhammad Yamin nomor 32, tepatnya di seberangnya SMP 12 Bandar Lampung ya. Di situ. Iya. Dan di samping The Lotus ya Mbak ya? Iya. The Lotus kan udah lumayan namanya. Oh, oke, iya. Bukan pernah sini soalnya, jadi dulu masih meraba-raba juga. Iya. Nah Mbak, apa sih Mbak yang membuat Ella Skincare ini kok memilih membuka di Lampung? Kenapa kok Lampung ini dipilih yang pertama kalinya di Sumatera? Gitu? Oke. Kalau itu mungkin by detail saya tidak bisa menjawab itu ya, karena kita ada departemen di head office kita di Solo. Jadi head office kita ada di Solo, itu ada research and development departemen, ada marketing departemen. Jadi mungkin yang tahu detailnya seperti itu adalah di sana gitu. Cuman kalau saya boleh menganalisa dari kesinambungan sinergi yang selama ini terjalin dari HO dan dari Ella di sini, mungkin memang Lampung sendiri punya potensi ya, karena kita melihat di Lampung ini banyak sekali klinik kecantikan kan, tidak hanya Ella saja, tidak hanya beberapa yang dekat-dekat sama Ella gitu. Dan dari itu mungkin melihatnya ada potensi yang bisa dikembangkan dan digali di situ, mungkin seperti itu. Iya. Salah satu potensinya apakah ini Mbak? Karena banyak banget wanita di Lampung ini yang suka bener sama perawatan kecantikan. Mungkin juga seperti itu. Iya, benar-benar. Iya. Nah Mbak, apa sih Mbak yang ditawarkan Ella Skincare ini sama yang mau perawatan Mbak? Yang kita tawarkan banyak sebenarnya, hampir sama dengan skincare pada umumnya gitu, seperti kompetitor kita sendiri. Hanya saja yang bisa kami berikan di sini adalah kita punya visi dan misi, yaitu kita profesional dan juga hasilnya nyata. Jadi memang kita gimana caranya memberikan pelayanan dan perawatan yang memberikan hasil nyata pada pasien. Kan ada tuh kalau misalnya di iklan tuh kadang-kadang suka 7 hari langsung glowing dan sebagainya. Kita sih tidak seinstan itu, karena memang kan bahan-bahan dan barang-barang yang kita pergunakan itu safe ya. Jadi nggak mungkin yang pakai hydroquinone dan lain sebagainya yang membuat itu jadi cepat instan lah istilahnya. Tapi memang hasilnya nyata. Jadi kita memang mau memberikan istilahnya bukti kepada customer kita dan kepada calon customer kita yang ada di Lampung ini bahwa hasil perawatan di Ella itu buktinya ada, nyata gitu. Terus Ella sendiri juga harganya terjangkau banget. Itu sih lebihnya Ella itu sih. Gitu. Iya. Nah itu Mbak, itu yang sering ditakutin sama orang gitu ya, hasilnya bagus ya berarti harganya juga ya gitu mahal. Tapi gitu ya. Enggak, kita nggak gitu. Jadi kan kita juga di Ella itu kan ada dokter yang sudah ada izin prakteknya juga, yang in charge, yang memang sudah bersertifikasi untuk merawat kecantikan dengan teknologi dan dengan organik sekalipun, sehingga semua customer itu, semua pasien yang datang kita sarankan untuk konsultasi, karena setiap orang kan punya permasalahan wajah yang berbeda tentunya. Gitu. Jadi
gimana caranya kita memberikan pelayanan yang memang prima lah, istilahnya seperti itu. Ada berapa dokter Mbak yang stay di sini? Stay di sini ada 2 dokter dan semuanya sudah tersertifikasi semua untuk perawatan kecantikan, estetika begitu. Iya. Nah Mbak, menyinggung mengenai perawatan itu Mbak, sekarang ini kan lagi pandemi, gitu. Orang kan takut ya perawatan ya dipegang-pegang atau gimana. Ya, itu gimana Mbak? Oke. Kita sih selama ini berusaha untuk meminimalisir persebaran pandemi ya, karena memang kondisinya lagi gini banget ya. Nah, caranya yang kita bisa lakukan adalah semua alat yang kita gunakan yang sekali pakai ya memang hanya sekali pakai dan steril, semuanya steril. Nah, terus dari terapisnya atau beauticiannya menggunakan APD. Jadi tidak ada massage, karena kalau massage kan pasti akan attach lagi gitu, lebih lama attachnya. Nah, penggunaan sarung tangan sekali pakai, terus semua peralatan steril, semua petugas yang berhubungan langsung dengan pasien itu menggunakan APD. Dan kalau kita lihat di belakang ini kan ada bed buat pasien nih, ini nanti akan kita lapisi dengan plastik dan itu sekali pakai. Jadi memang selain ini nanti juga diganti, plastiknya dibuang, ininya juga diganti. Jadi semuanya hanya sekali pakai, kita benar-benar sterilkan gitu. Steril. Nah, termasuk di ELA ini juga sudah mungkin disemprot disinfektan selalu rutin. Dan memang pegawai-pegawai termasuk saya yang ada di ELA ini juga rutin rapid test. Dulu awal-awal rapid test, tapi kan sekarang sudah ada antigen, jadi kita memang secara berkala antigen juga. Dan beberapa karena bergilir ya, ini ada giliran dari program dari Dinas Kesehatan, sudah ada yang divaksin, terutama yang memang tenaga kesehatan ya. Jadi kayak dokter, perawat yang ada di sini yang jadi terapis, kayak gitu semuanya sudah divaksin secara bergiliran. Begitu, jadi sudah mendapatkan vaksin juga. Gitu. Ya, jadi memang prokes di sini memang ketat ya, termasuk ada suhu tubuh, ada cuci tangan, ada sebagainya gitu. Betul. Nah, tapi Mbak, ini kan ada orang itu yang dia takut datang ke klinik, tapi dia butuh beli krim. Apakah di sini bisa online Kak? Bisa, kita bisa online lewat aplikasi online. Ada aplikasinya kan, yang warna hijau-hijau itu. Yang warnanya hijau-hijau itu bisa. Jadi ada kita join di situ, nanti calon pembeli tinggal scroll aja yang mau dibeli barangnya apa, sudah kita input semua di katalog kita yang ada di situ. Selain itu juga bisa online, di Instagram juga ada kan, sudah ada nomor handphonenya, juga bisa pembelian online dan kirim-kirim juga bisa. Kita memang benar-benar, karena memang lagi pandemi kan, kita gimana caranya tetap bisa memberikan pelayanan prima tanpa harus bersinggungan gitu lah istilahnya, memperpanjang rantai pandemi itu, kita memotong istilahnya seperti itu. Nah, kalau konsultasi online Mbak, ada nggak? Ada konsultasi online juga ada, booking online juga ada. Kalau booking kan biasanya dia akan datang, jadi nggak perlu datang ngantri. Jadi untuk menghindari tumpukan antrian, kita ada booking online juga. Jadi booking dulu jam berapa ya, jam segitu dikerjakan. Jadi tidak pakai antri gitu. Terus konsultasi online juga ada. Kita buka itu. Nanti sama dokternya langsung juga bisa. Gitu. Oh ya Mbak, tadi kan Mbak sempat nyinggung soal mencegah adanya penumpukan itu ya. Itu dikurangi nggak sih Mbak kapasitas pasien di sini? Kapasitas pasien tidak kita kurangi, kapasitas tunggunya kita kurangi. Otomatis kalau misalnya waktu tunggunya lebih lama, maksudnya gini, kalau bed ini kan memang sudah berjarak ya. Kalau di kita memang bed sudah berjarak. Yang yang memungkinkan untuk terjadinya penumpukan adalah di lobi. Kalau orang menunggu itu sudah dengan kita berikan jarak, sehingga kan mempersempit orang datang ya. Jadi otomatis kalau misalnya sudah full kursi di dalam lobi, kita akan meminta yang lain tunggu di luar. Atau kalau misalnya tidak, kita suggest untuk online atau dengan pembelian secara kirim lah, istilahnya tidak langsung attach gitu. Oh ya Mbak, ngomong soal perawatan kecantikan Mbak, yang lagi tren di Lampung ini apa sih Mbak? Kalau yang lagi tren di Lampung, mungkin setiap klinik kecantikan punya keunggulan atau tren sendiri-sendiri ya. Kalau di ELA sendiri, tahun 2020 kemarin itu kita memang benar-benar sedang memfokuskan diri pada glowing. Biasa kan orang kan kalau kemarin-kemarin apa yang glowing, wajahnya glowing ya gitu kan. Dan kita memang gimana caranya memberikan perawatan yang bisa membuat wajah itu menjadi bisa glowing lah istilahnya seperti itu.
Nah, kalau di 2021 di era ini yang lagi tren dan akan kita boomingkan adalah mochi skin. Mochi skin. Bedanya dengan glowing, sama-sama putih, sama-sama bersih. Ya mungkin kalau putih bukan absolut ya, tapi maksudnya sama-sama bersih, tidak kusam, tidak berjerawat.